Pembahasan kita kali ini adalah tentang sesuatu yang sedang heboh di seluruh dunia, yaitu munculnya mutasi varian baru dari virus corona bernama Omicron. Dan apakah varian Omicron lebih berbahaya dibandingkan varian Delta? Sebelum kita membahas lebih jauh tentang varian baru virus corona ini, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu mutasi dan varian virus. Seperti kebanyakan virus, termasuk SARS-CoV versi 2, virus yang menyebabkan COVID-19 terus berevolusi seiring waktu. Ketika sebuah virus mereplika dirinya sendiri, terkadang virus tersebut sedikit berubah, di mana hal tersebut adalah hal yang normal. Perubahan tersebut disebut sebagai mutasi. Virus jenis apapun dengan satu atau lebih dari mutasi baru disebut sebagai varian dari virus asli. Nah, varian baru dari virus corona ini bernama Omicron dengan kode virus B11529 yang pertama kali muncul di Botswana, Afrika Selatan. Ada 3 hal utama yang sangat mengkhawatirkan tentang varian baru ini, yaitu: pertama, mutasi spesifik pada lonjakan protein. Mutasi pada lonjakan protein dapat mempengaruhi kemampuan virus untuk menginfeksi sel dan juga menghambat kekebalan tubuh. Kedua, banyaknya jumlah mutasi dalam virus ini. Varian ini membawa lebih dari 30 mutasi pada sisi lonjakan proteinnya. Dan ketiga, penyebaran varian COVID-19 yang tercepat. Tingkat penyebarannya yang hanya dalam hitungan hari atau minggu saja. Omicron juga telah diklasifikasikan sebagai variant of concern oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Ini berarti lebih menular, lebih ganas, atau lebih terampil menghindari tindakan kesehatan masyarakat, vaksin, dan terapi. Para ilmuwan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan masih melakukan penelitian mendalam mengenai varian baru COVID-19 Omicron. Dan hingga saat ini, ilmuwan masih belum bisa menyimpulkan apakah virus ini lebih berbahaya dibandingkan varian Delta atau tidak. Walaupun hal ini belum diketahui pasti, tapi ada tingkat kekhawatiran yang sangat tinggi, terutama karena seberapa cepat virus ini menyebar di sana. Pertanyaannya, apakah vaksin yang tersedia saat ini masih efektif melawan varian Omicron? Hal tersebut juga merupakan kekhawatiran ketika varian Delta muncul, dan untungnya, vaksin yang tersedia saat itu tetap efektif melawan Delta. Tapi, varian Delta tidak memiliki jumlah mutasi yang sama dengan Omicron, dan ketakutan besar akan virus ini yang dapat menghindari sistem kekebalan atau imun tubuh kita mungkin menjadi kenyataan. Perlu diingat bahwa setiap kali ada virus baru, seperti di Wuhan, pada saat Anda benar-benar dapat mengidentifikasinya, Anda sudah beberapa minggu di belakangnya. Yang berarti virus tersebut sudah menyebar, dan kemungkinan besar di seluruh dunia. Mungkinkah varian Omicron ada di Indonesia? Sampai sekarang, tidak ada kasus yang dikonfirmasi di sini. Tapi ini hanya masalah waktu. Kita tahu bahwa varian ini telah menyebar dari Botswana, Afrika Selatan, dan menuju ke Hong Kong, Belgia, Belanda, Denmark, dan negara tetangga kita, Australia. Saya harus mengatakan, saya tidak memiliki perasaan yang baik tentang Omicron, karena dengan mutasi spesifik, jumlah mutasi, dan bagaimana cepat penyebarannya menjadi dominan di Afrika Selatan. Skala penyebarannya adalah dalam hitungan hari ke minggu, jauh lebih cepat dibandingkan varian Delta yang memakan waktu berbulan-bulan. Pejabat WHO juga mengatakan dalam pernyataan mereka bahwa bukti awal menunjukkan Omicron juga menimbulkan risiko infeksi ulang yang lebih tinggi daripada varian lainnya. Dan ketika para ilmuwan melihat ini, tidak heran mengapa para pemimpin dunia bereaksi cepat terhadap hal ini dengan mengumumkan pembatasan perjalanan baru. Seberapa efektif pembatasan perjalanan itu dalam penyebaran varian baru ini adalah pembahasan lain. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video pengetahuan berikutnya.